Kita semua tahu tentang perjuangan Imam Husain dan keluarganya, tentang kehausan dan ketidakadilan yang mereka hadapi. Tapi, pernahkah Anda bertanya, siapa sebenarnya orang-orang yang berada di barisan lawan? Siapa yang memimpin pasukan yang mengepung cucu Nabi? Banyak yang mengira mereka semua adalah monster tanpa hati nurani. Tapi sejarah seringkali lebih kompleks dari itu. Di antara ribuan prajurit yang berbaris di bawah Panji Yazid, ada seorang komandan yang kisahnya akan membuat kita merenung dalam-dalam. Namanya adalah Al-Har bin Yazid Al-Tamimi. Dan ironisnya, sebelum menjadi musuh, ia adalah seorang yang pernah dekat dengan keluarga Nabi. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Al-Har bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pemimpin suku yang dihormati, seorang satria yang disegani di Kufah. Reputasinya sebagai prajurit yang gagah berani sudah terkenal di seluruh Arab. Bahkan, ia diketahui memiliki hubungan yang baik dengan Imam Ali bin Abi Thalib, ayah dari Imam Husain. Bisa dibayangkan, ia pernah berada di lingkaran yang sama, mungkin pernah duduk bersama dan berbagi cerita dengan orang-orang yang kelak akan dihadapinya di medan perang. Lalu, apa yang membuatnya berbalik arah? Jawabannya, seperti banyak tragedi dalam sejarah, adalah kombinasi dari ambisi, tekanan politik, dan janji-janji palsu. Saat itu, Kufah berada di bawah kendali Ubaidillah bin Ziyad, gubernur yang kejam dan licik utusan Yazid bin Muawiyah. Ibnu Ziyad tahu betul reputasi Al-Har. Ia membutuhkan seorang komandan yang mampu dan dihormati untuk memimpin pasukan pertama yang akan mencegat rombongan Imam Husain yang sedang bergerak menuju Kufah. Ibnu Ziyad memanggil Al-Har. Ia melukiskan gambaran yang sangat berbeda dari kenyataan. Ia tidak mengatakan, pergilah dan bunuh cucu Nabi. Tidak, ia membungkus perintahnya dengan narasi politik. Ia berkata bahwa Husain datang untuk menciptakan kekacauan, untuk memecah belah umat. Ia menugaskan Al-Har untuk mengawal Husain ke Kufah, dengan dalih untuk bernegosiasi dengan gubernur. Dan tentu saja, di balik tugas itu, ada iming-iming jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan yang lebih besar. Al-Har, seperti banyak manusia lainnya, mungkin tergoda. Mungkin juga ia merasa ini adalah tugas negara yang harus ia laksanakan sebagai seorang prajurit. Ia berangkat dengan 1.000 pasukan berkuda, merasa menjalankan perintah atasan demi menjaga stabilitas. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa tugas ini akan membawanya ke persimpangan takdir paling menentukan dalam hidupnya. Di tengah gurun yang panas, pasukan Al-Har akhirnya bertemu dengan rombongan kecil Imam Husain. Momen pertemuan pertama mereka sangatlah dramatis. Pasukan Al-Har kelelahan dan kehausan setelah perjalanan panjang di bawah terik matahari. Mereka hampir mati karena dehidrasi. Apa yang dilakukan Imam Husain? Beliau, yang juga sedang dalam perjalanan sulit, justru memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan seluruh sisa air yang mereka miliki kepada pasukan Al-Har, bahkan sampai membasahi tenggorokan kuda-kuda mereka. Bayangkan perasaan Al-Har saat itu. Orang yang ditugaskan untuk ia cegat, yang dilabeli sebagai pemberontak, justru menyelamatkan nyawanya dan nyawa pasukannya dengan welas asih yang luar biasa. Ini adalah pukulan pertama bagi keyakinan Al-Har. Benarkah orang semulia ini berniat membuat kekacauan? Hatinya mulai goyah. Namun, tugas tetaplah tugas. Al-Har menyampaikan perintah dari Ibnu Ziyad. Ia tidak mengizinkan rombongan Husain untuk kembali ke Madinah, juga tidak mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan ke Kufah. Ia memaksa mereka untuk mengambil jalan lain, menuju sebuah tempat yang takdir telah menuliskannya, Karbala. Selama beberapa hari, Al-Har dan pasukannya terus mengawal rombongan Husain. Dalam perjalanan itu, Al-Har seringkali berdialog dengan sang imam. Ia melihat sendiri bagaimana akhlak Husain, bagaimana cara beliau memperlakukan keluarga dan pengikutnya dengan penuh cinta. Ia mendengar langsung argumen-argumen Husain yang logis dan penuh kebenaran. Setiap hari, keraguan di hati Al-Har semakin membesar. Ia mulai sadar bahwa ia telah diperalat. Ia bukan sedang menjaga stabilitas, tapi sedang menjadi alat bagi sebuah kezaliman besar. Puncaknya adalah ketika pasukan bantuan dari Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad tiba. Situasi berubah total. Blokade menjadi semakin ketat. Akses menuju sungai Eufrat, satu-satunya sumber air, ditutup sepenuhnya. Perintah dari Ibnu Ziyad semakin jelas dan kejam, paksa Husain untuk berbayat kepada Yazid, atau perangi dia. Disinilah Al-Har menyaksikan pemandangan yang meremukkan hatinya. Ia melihat anak-anak kecil dari keluarga Nabi mulai menangis karena kehausan. Ia melihat para wanita yang gelisah,
memandangi sungai yang airnya melimpah namun tak bisa mereka sentuh. Tangisan bayi yang kehausan itu seperti ribuan pedang yang menusuk hati nuraninya. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Kekuasaan dan harta yang dijanjikan terasa begitu hina jika harus dibeli dengan penderitaan anak-anak yang tidak berdosa, apalagi mereka adalah keturunan dari nabi yang sangat ia hormati. Hati Satria di dalam dirinya berontak. Ia tahu, ia berada di pihak yang salah. Benar-benar salah. Pada pagi hari tanggal 10 Muharram, hari Asyura, saat kedua pasukan sudah berbaris siap untuk bertempur, Al-Har merasakan tubuhnya gemetar hebat. Salah seorang rekannya bertanya, "Wahai Har, jika ditanya siapa satria paling pemberani di Kufah, aku akan menyebut namamu. Tapi kenapa kau gemetar seperti ini?" Dengan suara bergetar, Al-Har menjawab, "Demi Tuhan, aku sedang memilih antara surga dan neraka. Dan demi Tuhan, aku tidak akan memilih apapun selain surga, meskipun aku harus dipotong-potong dan dibakar." Keputusannya sudah bulat. Ia memacu kudanya, perlahan-lahan memisahkan diri dari barisan pasukan Umar bin Sa'ad. Semua mata tertuju padanya. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan menyerang lebih dulu? Tidak. Al-Har memacu kudanya lurus menuju kemah Imam Husain. Ia melompat turun dari kudanya, menanggalkan perlengkapan perangnya, dan berjalan dengan kepala tertunduk. Ia menghampiri Imam Husain dan berkata dengan penuh penyesalan, "Wahai putra Rasulullah, aku adalah orang yang telah menutup jalanmu, yang telah memaksamu berhenti di tempat ini. Aku tidak pernah menyangka mereka akan bertindak sejauh ini. Aku datang untuk bertaubat. Apakah taubatku akan diterima?" Imam Husain, dengan kebesaran hatinya, menatap Al-Har dan berkata, "Ya, Allah akan menerima taubatmu. Turunlah dari kudamu dan beristirahatlah." Tapi Al-Har menolak. "Aku telah menjadi orang pertama yang keluar untuk melawanmu, maka izinkan aku menjadi orang pertama yang mati untuk membelamu," katanya. Al-Har meminta izin untuk berbicara kepada pasukan Kufah, bekas pasukannya sendiri. Ia berteriak, mengingatkan mereka tentang surat-surat yang mereka kirim untuk mengundang Husain, mengingatkan mereka tentang siapa Husain sebenarnya. Tapi nasihatnya hanya dibalas dengan hujan anak panah. Hatinya hancur melihat betapa butanya orang-orang yang pernah menjadi kawan-kawannya itu. Tanpa ragu, Al-Har kemudian memacu kudanya, seorang diri menerjang ribuan pasukan Yazid. Ia bukan lagi Al-Har sang komandan pasukan Ibnu Ziyad. Ia adalah Al-Har, sang pembela kebenaran. Tindakannya ini sangat krusial. Seorang jenderal besar tiba-tiba berbalik arah. Ini menciptakan kebingungan dan keterkejutan di barisan musuh. Kekuatan mereka sejenak terpecah pada detik-detik paling penting sebelum pertempuran besar dimulai. Al-Har bertarung dengan gagah berani, seperti singa yang terluka. Ia berhasil menumbangkan beberapa prajurit musuh sebelum akhirnya ia sendiri terkepung dan jatuh bersimbah darah. Para pengikut Imam Husain membawanya yang sekarat ke hadapan sang imam. Dengan sisa-sisa tenaganya, Al-Har menatap wajah cucu Nabi. Imam Husain mengusap debu dari wajah Al-Har, menyeka darahnya, dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Lalu, beliau mengucapkan kalimat yang akan terukir abadi dalam sejarah. Beliau berkata, mengacu pada nama Al-Har yang berarti orang yang merdeka, "Engkau merdeka, wahai Har. Sebagaimana ibumu menamakanmu, engkau merdeka di dunia dan di akhirat." Al-Har bin Yazid menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan orang yang beberapa hari sebelumnya adalah musuhnya. Ia memulai hari itu sebagai seorang komandan di pasukan tiran, namun mengakhirinya sebagai seorang martir di jalan kebenaran. Ia yang dianggap pengkhianat oleh penguasa zalim, justru dicatat oleh sejarah sebagai pahlawan sejati. Kisah Al-Har mengajarkan kita pelajaran yang sangat mendalam, bahwa pintu taubat selalu terbuka, bahkan di saat-saat paling genting sekalipun. Bahwa hati nurani adalah kompas moral paling kuat yang kita miliki, dan bahwa satu keputusan yang benar, meskipun terlambat, bisa mengubah nasib seseorang dari kehinaan menjadi kemuliaan abadi. Ia mati di padang Karbala, tapi kematiannya adalah sebuah kehidupan baru dalam kemerdekaan yang hakiki. Sebuah ironi yang indah, pengkhianat itu justru meninggal dalam keadaan yang paling mulia. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari keberanian Al-Har untuk memilih kebenaran di atas segalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menggali hikmah dari kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.